Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai administrasi pajak dengan materi menghitung PPh pasal 21 orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari si pemberi kerja atau mendapatkan gaji bulanan dari perusahaan. Contoh soal saya ambil ini adalah seorang karyawan bernama Adi Septiawan. Status kawin dengan memiliki 4 orang anak. Bekerja pada PT XYZ dengan memperoleh gaji sebesar 14 juta per bulan. Perusahaan tempat Adi bekerja mengikuti program Jam Sostek. Di antaranya 1. Ikut premi jaminan kecelakaan kerja, yaitu ditanggung 1,5%. Kemudian premi jaminan kematian ditanggung oleh perusahaan sebesar 0,3%. Kemudian jaminan hari tua juga di backup atau ditanggung oleh perusahaan sebesar 3,7. Semuanya ini adalah dari 14 juta gaji per bulan. Selain itu, ternyata Adi membayar iuran pensiun 150.000, kemudian iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulannya. Nah, dari soal tersebut maka pertanyaannya adalah berapa besar PPh pasal 21 terhutang tersebut, atau berapa PPh yang harus dibayarkan oleh Adi. Di sini saya sertakan tarif pengenaan pajak progresif, di mana makin besar penghasilan, makin besar juga tarif yang akan dikenakan. 0 sampai dengan 50 juta itu adalah 5%, 50 juta sampai 250 juta itu adalah 15%, 250 juta sampai 500 juta itu adalah 25%, dan di atas 500 juta sampai dengan tak terhingga kenaan tarifnya adalah 30%. Kemudian PTKP, penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak sendiri itu adalah 54 juta. Kemudian kalau dia memiliki tanggungan istri 63 juta. Kawin, artinya dia wajib pajak. Kemudian dia menikah maka 58 juta. Kemudian kalau dia memiliki tanggungan 1 anak 63 juta, 2 anak 67.500. Dan jika dia wajib pajak kawin kemudian memiliki 3 anak tanggungan adalah 72 juta PTKP-nya. Nah, kalau yang ini adalah istri yang bekerja. Oke, istrinya bekerja juga. Contoh di sini adalah istri tidak bekerja. Kita lihat. Kita mulai menghitung untuk PPh pasal 21. Gaji setahunnya itu adalah 14 juta dikali 12 bulan, yaitu 168 juta. 168 juta ini adalah gaji setahun. Oke, gaji setahunnya adalah 168 juta. Kita kalikan dulu, ini semuanya setahun gitu ya. Kemudian tambahannya apa? Nah, selain dia mendapatkan gaji, juga dia diberikan tambahan premi jaminan kecelakaan kerja, yaitu 1,50% untuk jaminan kecelakaan kerja dikali 168 juta, maka hasilnya adalah 2.520. 2.520. Sedangkan premi jaminan kematian yaitu 0,3 dikali 168
0,3 dikali 168 juta, maka hasilnya adalah 504. Kemudian iuran jaminan hari tua ini adalah 3,7% dari 168. Oke, maka inilah yang ditanggung oleh perusahaan, dapat tambahan. Sehingga total gaji keseluruhan untuk Tuan Adi yaitu adalah 177.240.000 per tahun. Nah, selain itu Tuan Adi juga ternyata dia membayar biaya jabatan 5%. Maksimal kenanya itu adalah 6 juta. Kalau dia melebihi dari 6 juta, 5%-nya ini, maka tetap yang kita masukkan adalah 6 juta. Tidak boleh melebihi dari 6 juta per tahun. Oke, kemudian iuran pensiun ini juga dia membayar 150.000 per bulan dikali 12 bulan, maka ketemu 1,8. Oke, 1,8. Tetap pengkalinya itu adalah gaji yang sudah disetahunkan. Oke, jadi ke sini nih pengkalinya tuh. Oh sorry, kalau ini bulan ya. Ini kali 12 bulan. Tapi kalau ini kita kalikan 168 hasilnya ini. Kalau ini adalah dikali 12. Oke, dikali 12. 12 itu adalah 12 bulan. Kemudian jaminan hari tua adalah 2%. Nah, kalau yang 2% ini kita kalikan ke 168. Dia membayar juga 2% dari gaji. Berarti dari sini. Oke. Sama dengan ini. Oke, berapa yang harus dia bayar? 3.360.000. Dia harus membayar sebesar itu untuk jaminan hari tua. Nah, berapa yang jadi pengurangnya? Pengurangnya ini adalah 6 juta tambah 1.800.000 tambah 3.360.000. Berarti 10 juta, 11 juta 160. Ini pengurangnya. Nah, kemudian penghasilan bruto tadi adalah 177.240. Kita kurangkan 6 juta, 1.800.000, 3.360 menjadi 166.080.000. Ini yang menjadi pengurang. Hasilnya adalah 166.080.000. Ini yang akan kita perhitungkan untuk dikurangkan ya ke PTKP. Nah, wajib pajak sendiri tadi adalah wajib pajak itu adalah 54 juta. Oke. Wajib pajak ini kenanya adalah ini adalah 54 juta. Kawin tadi itu adalah 1. Kawin ataupun anak satu orang itu adalah 4.500.000. 4.500.000. Kemudian anak 3 itu adalah 4.500.000 dikali 3, 13.500. Maka kalau dia kawin tanggungan 3, kita lihat. Kawin tanggungan 3. Dari mana dia dapatnya? Kawin tanggungan 3. Oke, ini. Kawin dengan K3 atau memiliki tanggungan 3 orang, maka di sini adalah pengurangnya 72 juta. Sehingga
penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu penghasilan neto dikurangi PTKP sebesar 94.080.000. 94.080.000. Nah, sekarang kita ingat di sini berapa tarif yang akan dikenakan. Ingat, 50% itu 5% itu adalah 50 juta. Berarti kita 50 juta itu adalah kalikan 5%. Hasilnya ini 2.500.000. Oke, kenanya 2.500.000. Karena di sini 94.080.000 berarti lebih besar daripada 50 juta. Maka sisanya berapa? 44.080.000. Nah, ini kenanya berapa persen? Di atas 50 juta. Naik lagi menjadi 15%. Ini kena 15%. Ya, kena 15%. 15% dikali 44.080.000 sama dengan 6.612.000. 6.612.000. Sehingga PPh pasal 21 terhutangnya kalau dijumlahkan menjadi 9.112.000. Itulah PPh terhutangnya. Rp2.500.000 ditambah 6.612 sama dengan 9.112.000 itu per tahun. Oke, ini adalah per tahun. Berapa per bulannya? Per bulannya yang ini. Ini adalah per bulan. Karena ini 9.112 itu adalah per tahun, maka kalau ingin per bulan adalah 9.112.000 dibagi 12 bulan adalah 759.333,33 rupiah. Jadi berapa yang harus dibayarkan? Inilah yang harus dibayarnya. Dibulatkan, kita cari pembulatan. Ini yang harus dibayar ke kas negara yaitu 760.000 sebulan. Oke, jika masih ada yang belum mengerti, silakan video ini diulang-ulang atau chat ke nomor saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.